Perkenalkan, nama saya Evan Gading Permana Wage. Saya berasal dari kelas TE 2024B Prodi S1 Teknik Elektro. NIM saya 24050874061. Di sini saya akan menjelaskan tentang review berita plagiasi yang tersebar di masyarakat. Berikut videonya. Ya, jadi untuk kasus yang pertama, yaitu kasus plagiarisme Rektor Universitas Negeri Jakarta UNJ. Pada tahun 2017, Rektor UNJ Profesor Dr. Jaali mengundurkan diri dari jabatannya setelah tersandung dengan dugaan plagiarisme. Kasus ini muncul setelah ditemukan indikasi plagiarisme dalam beberapa disertai dan bimbingannya. Disertai tersebut mengandung kesamaan signifikan dengan karya lain, dan beberapa mahasiswa disebut telah menggunakan jasa penulisan untuk menyelesaikan tugas akhir mereka. Kasus ini mengandung perhatian masyarakat karena melibatkan pimpinan perguruan tinggi yang seharusnya menjadi contoh integritas akademik. Rektor Universitas Negeri Jakarta UNJ, kasus ini mencuat dan berujung pada pengunduran diri Rektor Profesor Dr. Jaali pada 20 September 2017. Lalu untuk poin yang kedua, yaitu bentuk plagiasi. Pada berita pertama, yaitu kasus Rektor Universitas Negeri Jakarta UNJ, bentuk dari plagiarisme yang terjadi adalah penyusunan disertai dengan kesamaan signifikan dari karya lain. Beberapa mahasiswa juga diduga menggunakan jasa penulisan, sehingga disertai mereka tidak mencerminkan hasil penelitian yang orisinal. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari berita yang pertama, poin pertama dan poin kedua pada berita pertama. Lalu untuk berita yang kedua, yaitu kasus skripsi di Universitas Indonesia. Pada tahun 2014, seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang menulis skripsi dalam bidang kedokteran terbukti menjiplak penelitian orang lain. Kasus ini diungkap melalui uji kesamaan yang menunjukkan kemiripan yang signifikan antara skripsi mahasiswa tersebut dengan penelitian sebelumnya. Kasus ini berdampak pada reputasi universitas, dan mahasiswa yang bersangkutan mendapat sanksi berupa pencabutan gelar akademik dan dikeluarkan dari program studinya. Kejadian ini memperlihatkan pentingnya pengawasan dan proses penyusunan karya ilmiah. Skripsi Universitas Indonesia, kasus plagiarisme ini terungkap pada April 2014 dan diselesaikan dengan sanksi pencabutan gelar mahasiswa tersebut. Lalu untuk bentuk plagiasi atau poin kedua dari berita kedua, yaitu kasus skripsi di Universitas Indonesia UI. Dalam kasus ini, bentuk plagiarisme adalah penjiplakan langsung dari penelitian lain. Skripsi mahasiswa kedokteran tersebut memiliki kemiripan yang sangat tinggi dengan karya penelitian sebelumnya tanpa atribusi yang sesuai. Lalu untuk berita yang ketiga, yaitu kasus buku Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur oleh Muhyiddin M. Dahlan 2003. Buku ini memicu kontroversi karena dugaan plagiarisme terhadap karya seorang penulis lain. Muhyiddin M. Dahlan, penulis buku, dituduh menjiplak sejumlah bagian dari karya lain tanpa izin. Kasus ini membuat heboh dunia sastra dan menimbulkan perdebatan mengenai batas-batas inspirasi dan plagiarisme dalam menulis. Kasus ini berujung pada penyelesaian di luar pengadilan dan mengingatkan para penulis pentingnya menjaga orisinalitas karya. Buku Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur, kasus ini mencuat di dunia sastra pada tahun 2003 dan diselesaikan di luar pengadilan. Lalu untuk bentuk plagiasi dari berita ketiga ini ialah buku kasus Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Bentuk plagiarisme yang terjadi adalah penjiplakan isi buku atau pengambilan sejumlah bagian dari karya penulis lain tanpa izin atau penghargaan yang memadai, sehingga melanggar hak cipta dan etika penulisan. Ya, mungkin sekian dari berita ketiga maupun dari poin kedua dari berita ketiga, yaitu bentuk dari plagiasinya sendiri.
Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang sanksi dalam melakukan tindak plagiarisme. Pasal 70. Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, ataupun vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan jiplakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah, yaitu adalah sanksi dari melakukan tindak plagiarisme tersebut. Lalu kesimpulan dari sosialisasi, yaitu sebagai mahasiswa ataupun masyarakat, kami memahami bahwa plagiarisme dapat merusak reputasi karir dan bahkan membawa konsekuensi hukum. Untuk menjaga integritas dan kejujuran akademik, kami berkomitmen untuk menghasilkan karya yang orisinal, yang mencerminkan usaha dan pemikiran sendiri, demi kontribusi yang bermakna bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat.